katun. Kemudian dia bermotif mukhattafah, naum minat tazyin, dia bermotif motif garis. Iya, enggak ada kayaknya. Mirip-mirip kayaknya bajunya Ustaz. Ya cuma dia motifnya garis saja turun. Ada yang hitam putih, ada yang merah hitam. Jadi kalau al-hibara ini terkait dengan jenis kain dan motif. Adapun thawb yang disebut oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-qamis itu terkait dengan model pakaiannya, yaitu jubah. Sehingga hadis ini tidak bertentangan. Ya, kalau jenis model pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah itu jubah, thawb atau qamis. Ya, kita sudah sampaikan alasan ulama menyebutkan bahwa kenapa Rasulullah paling suka pakai jubah. Ada yang masih ingat? Mudah untuk dipakai, mudah untuk dilepas, leluasa untuk bergerak. Ya, itu kata ulama kita. Sedangkan kalau jenis kainnya dan motifnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka jenis kain katun. Ya, mungkin ada ikhwan yang lebih paham. Jenis itu kan jenis kain banyak sekali, ada mikatun. Ya, apalagi di zaman teknologi sekarang begitu banyak jenis-jenis kain. Ya, kalau Rasulullah itu senangnya hibar, terbuat dari katun dan motifnya itu bergaris. Bisa hitam putih, bisa hitam atau merah, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa kana ahabbu alwani athyabi ilaihi al-bayad wal hibarah. Warna pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, yang pertama itu warna putih, yang kedua al-hibarah, yang bermotif tadi hitam putih atau hitam merah. Ya, wallahu taala alam, mungkin gara-gara ini juga yang simatnya di Arab itu kalau bukan putih polos, putih hitam atau merah putih. Ya. Ternyata selain warna putih polos yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang bermotif, ya, dan bercorak, bergaris. Ya. Dan ini juga menunjukkan jamaah sekalian begitu banyak pilihan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pakaian yang betul-betul mutlak bahwa ini pakaian yang paling sunnah. Sehingga dalam perkara pakaian ini tidak ada yang bisa diklaim yang mana yang paling sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap ada hadiah pakaian selama tidak bertentangan dengan syariat, beliau pakai semua. Ada yang bawa dari Yaman, beliau pakai. Ada yang model bergaris, beliau pakai. Ada yang polos, beliau pakai. Ada bahkan 2 helai kain beliau juga pakai. Sehingga tidak ada yang bisa diklaim bahwa orang yang memakai jubah lebih sunnah daripada orang yang memakai kemeja. Sebagaimana kemarin rambutnya Rasulullah yang gondrong tidak bisa mengklaim bahwa gondrong itu lebih sunnah dari yang rambutnya pendek. Ataukah yang rambutnya pendek mengklaim bahwa ini lebih sunnah dari yang gondrong? Karena semuanya pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa fleksibel, betapa lentur perkara pakaian ini jamaah sekalian. Ya, tidak boleh orang gara-gara tidak pakai jubah tidak dianggap ikhwah. Ya, pokoknya kalau ikhwah itu pasti pakai jubah. Ini tidak seperti ini jamaah sekalian. Kalau tidak pakai jubah berarti futurmi. Nah, ini tidak benar. Pakaian ini sangat fleksibel sekali. Jenis pakaian yang sampai ke Rasulullah selama tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan batasan-batasan yang kita sebutkan, itu hampir semuanya dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fleksibel sekali, sangat bebas sekali terkait masalah pakaian ini. Yang penting tidak melanggar batasan-batasan yang pernah kita sebutkan. Hadis selanjutnya jamaah sekalian, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Hadis ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Juhaifah.
bahwa beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menggunakan pakaian hullatun hamra, pakaian yang berwarna merah, yang pernah kita sebutkan 2 helai kain yang berwarna merah seperti pakaian ihram. Ya. Ka'anni anzuru ila bariki sakai, seakan-akan saya melihat kilatan dari betis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan yang pertama jamaah sekalian, ya putihnya, ya putihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai betisnya itu kayak seperti pedang, ada kilatannya. Kalau hitam kan tidak mungkin ada kilatannya. Iya. Ini yang pertama, karena putihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan betisnya pun sangat indah. Yang kedua, ini menunjukkan tingginya kainnya Rasulullah sampai kelihatan betisnya, atau paling minimal tidak sampai menutupi atau melewati mata kaki. Ya, karena kalau kain Rasulullah panjang tidak mungkin kelihatan betisnya. Nah, ini faedah dari hadis ini kata ulama kita. Yang pertama, pakaian Rasulullah saat itu yaitu 2 helai kain sederhana yang berwarna merah, dan kita sudah jelaskan ya, kenapa Rasulullah menggunakan pakaian berwarna merah, padahal beliau melarang pada hadis yang lain untuk mengenakan pakaian berwarna merah. Yang dilarang adalah yang betul-betul polos merahnya atau 100% berwarna merah. Adapun kalau ada motifnya atau bercampur dengan warna yang lain, maka ini keluar dari larangan hadis tersebut. Hadis ke-64 jamaah sekalian hampir mirip dengan hadis yang ke-63. Kata Bara bin Azib, "Ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra." Saya tidak pernah melihat orang yang lebih indah, manusia yang lebih gagah yang menggunakan pakaian merah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibai. Rasulullah menggunakan saat itu pakaian berwarna merah dan rambutnya hampir menyentuh bahunya. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa bukan cuma sahabat saja, bukan cuma Rasulullah saja yang menggunakan pakaian berwarna merah, tetapi sahabat juga menggunakan pakaian berwarna merah. Tapi dari semua orang yang memakai pakaian merah, karena merah ini juga simbol keindahan, ya, tidak ada yang lebih gagah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggunakan hullah, dan kata ulama kita, hullah di sinilah yang memiliki motif itu tadi, motif hibar, motif bergaris merah dan hitam. Jadi tidak betul-betul berwarna merah, tapi merahnya yang dominan. Ya, sehingga kadang warna itulah yang disebutkan, padahal tidak betul-betul berwarna merah. Tapi dari sekian banyak orang yang menggunakan pakaian yang berwarna merah yang dibolehkan ini, tidak ada yang melebihi gagahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang ke-65, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Ubaidullah bin Iyad an abihi an Abi Rimsa. Ini dari Abu Rimsa, qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Ini pakaian lain lagi nih jamaah sekalian. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan jenis pakaian burda akhdaran, berwarna hijau. Jadi Rasulullah pakai warna putih, beliau pakai warna hitam, pakai warna hijau, pakai warna merah bermotif. Ini diantara juga yang biasa didapati Rasulullah sering pakai, itu warna hijau. Dan inilah nanti warna pakaiannya penduduk surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pakaian penduduk surga, khudrun wa istabrak. Pakaian yang berwarna hijau dan terbuat dari sutra. Ya, kalau untuk sementara di dunia ini kita masih terlarang bagi laki-laki menggunakan emas dan
sutra. Tetapi nanti Allah izinkan nanti kita di surga yang tentu saja jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Jenis pakaian burda ini juga jamaah sekalian bermotif, tidak murni warna hijau, tidak polos warna hijaunya. Akan tetapi apakah kalau polos warna hijau boleh dipakai atau tidak? Kira-kira kalau polos semuanya 100% berwarna hijau boleh apa enggak? Jawabannya boleh, karena yang betul-betul tidak boleh dipakai polos itu cuma merah. Mau putih, mau hitam, mau warna apapun, itu boleh. Ya, mungkin kita kalau warna pink agak lain dilihat. Kalau ada laki-laki pakai warna pink. Ya, tapi kalau kebolehannya, ya itu boleh saja. Ya, boleh saja. Yang tidak boleh yang betul-betul merah 100%. Meskipun hijau 100% sekalipun, itu boleh. Hadis yang ke-66 jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa selesaikan hadis di bab ini. Hadatsana Abdun bin Humaid qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Abdullah bin Hassan al-Ambari an jaddataihi Duhaiba wa Ulaiba an Qailata binti Mahrama qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu. Ya. Kata sahabat ini jamaah sekalian, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmal. Beliau menggunakan semacam mantel. Mungkin ikhwah pernah lihat imam di Masjidil Haram sudah pakai jubah, pakai lagi pakaian luar. Itu juga Rasulullah pernah didapati menggunakan yang seperti itu. Ya, yang hitam. Iya. Yang betul yang ada garis-garis emasnya. Tapi tidak tahu yang dipakai Rasul apakah seperti itu modelnya atau tidak, tapi itu jenis pakaiannya seperti itu. Jadi sudah pakai jubah, pakai lagi mantel di luar. Ini kalau sekarang tradisinya di Arab, orang yang memakai pakaian ini yang pertama, apakah orang alim, ulama, atau orang kaya raya dan ditokohkan. Tidak ada itu orang-orang biasa pakai begitu, apalagi mahasiswa. Makanya tidak pernah kita coba pakai pakaian seperti itu, karena di Arab tradisinya ulama atau orang kaya raya dan ditokohkan, biasanya pangeran, orang-orang yang ditokohkan di tengah masyarakat, atau ulama sebagai pembeda antara orang biasa dan ulama. Tetapi di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun juga memakai jenis pakaian asmal itu. Ya, orang menyebutnya sekarang mislah. Ya, dipakai khutbah, dipakai imam. Nah, imam-imam juga di Arab, itu biasa pakai seperti itu. Biasanya kalau berjenggot, ya, kemudian pakai mislah, biasanya kalau bukan imam itu memang seorang ulama. Kalau pakai mislah dan biasanya tidak berjenggot, mungkin karena kaya raya saja, atau pangeran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan jenis mantel ini, asmal ini, mulayyataini kanata bi za'faran, yang nampaknya pernah dicelup di za'faran, wa qad nafadathu, yang bekasnya itu sudah hampir hilang, tidak tersisa lagi kecuali sedikit. Kenapa sahabat ini menyampaikan ini jamaah sekalian? Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang memakai pakaian yang pernah dicelup di za'faran. Tetapi ternyata pernah Rasulullah menggunakan pakaian yang pernah dicelup di za'faran, tetapi bekasnya sudah hampir habis, tersisa sedikit saja, sehingga boleh saja menggunakan pakaian yang pernah dicelup di za'faran, yang penting bekasnya sisa sedikit. Nah, ini diantara pelajaran dalam hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-67. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khuthaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala, sahabat Rasulullah Ibnu Abbas, beliau mengatakan qala Rasulullah pernah bersabda, alaikum bil bayadi minats thiyab, hendaknya kalian menggunakan pakaian berwarna putih.
liyalbisha ahya'ukum, hendaknya pakaian putih itu dikenakan oleh orang yang masih hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah di antara kalian dengan menggunakan warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Kalau kita bisa mengklaim jamaah sekalian yang sunnah adalah pakaian yang berwarna putih ini. Kenapa? Karena Rasulullah pernah memerintahkannya secara langsung. Pakailah kalian pakaian berwarna putih. Dipakai oleh orang yang hidup di antara kalian dan juga dikafani untuk jenazah yang sudah meninggal di antara kalian, karena inilah sebaik-baik pakaian kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma menyukai dan memakai pakaian putih saja, bahkan beliau memerintahkannya. Ya, kita mungkin sudah jelaskan sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah. Yang mana lebih didahulukan? Asalnya itu didahulukan yang qauliyah, karena bisa saja kalau fi'liyah itu merupakan kekhususan Rasulullah atau perkara jibili, perkara Rasulullah sebagai seorang manusia yang belum tentu sunnah. Tetapi kalau Rasulullah perintahkan langsung, itu pertama ia sudah bukan kekhususan Rasulullah, karena tidak mungkin Rasulullah memerintahkan yang merupakan kekhususan baginya. Yang kedua, ini juga merupakan anjuran, perintah Rasulullah, dan bukan aspek manusiawi saja, tetapi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada hadis ini Rasulullah memerintahkan kita untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, pakaian itu sangat fleksibel. Tidak usah direpotkan gara-gara pakaian. Tapi kalau mau susah sedikit, mau berjuang sedikit, hendaknya kita punya pakaian yang berwarna putih. Karena ada kadang orang punya banyak pakaian, suka koleksi pakaian, tapi tidak punya pakaian berwarna putih. Minimal kita punya satu lah. Pakaian warna putih ini diantara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dipakai oleh orang yang hidup, juga dipakai oleh orang yang sudah meninggal, dikafani. Meskipun jamaah sekalian, kain kafan itu tidak harus warna putih, sebagaimana kain ihram. Tapi hampir tidak ada sekarang orang kain kafan itu tidak warna putih. Saking semangatnya orang-orang untuk menghidupkan sunnah Rasulullah ini, untuk mengkafani orang dengan yang warna putih. Tapi sekiranya ada kondisi tidak dapat kain putih, ada yang berwarna, maka ini tidak mengapa. Tidak harus berwarna putih, tapi saking kaum muslimin seluruh dunia, saking sudah menjadi tradisi dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah agar yang jenazah itu dikafani dengan kain putih, hampir-hampir tidak pernah kita dapati orang dikafani itu selain warna putih. Begitu juga dengan pakaian ihram yang laki-laki, hampir-hampir tidak ada pakaian ihram selain warna putih. Maka begitu juga seharusnya dengan pakaian ini jamaah sekalian. Baju, kalau masalah kafan orang bisa semangat seperti itu sampai satu suara, ini seharusnya juga dalam perkara baju putih minimal kita juga punya baju putih di rumah. Kita punya koleksi, mungkin ada begitu banyak baju, maka minimal kita punya satu baju putih, dan diniatkan sebagai cara untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imtithal, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan atau memakai pakaian putih. Kenapa jamaah sekalian pakaian putih ini yang disebutkan oleh Rasulullah sebaik-baik pakaian kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha atharu wa atyab. Karena pakaian putih itu yang paling bersih kelihatan dan paling baik. Kalau pakaian putih itu kotor, dia paling jelas kelihatan kotornya. Dan kalau bersih, sangat bersih kelihatannya. Makanya ini yang menjadi ilah utamanya jamaah sekalian, bersih. Jangan sampai juga kita mau pakai pakaian putih tapi sudah bukan warna putih. Seharusnya pakaian putih ini pakaian putih yang bersih. Wa atyab, dan itu adalah warna yang baik. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan bin Habib
an Abi Thabit an Maimun bin Abi Syabib an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayar, pakailah kalian pakaian yang berwarna putih, fa innaha athhar wa atyab, karena pakaian putih itu lebih bersih kelihatannya, wa atyab, dan lebih baik, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah di antara kalian dengan menggunakan kain putih tersebut. Jadi di sini di hadis ini Rasulullah sebutkan kenapa sebaik-baik pakaian itu adalah yang berwarna putih, karena pakaian putih itu lebih bersih kelihatannya dan lebih baik. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Sofiyah binti Syaibah an Aisyah, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui sahabat-sahabatnya di subuh hari. Iya. Pagi-pagi hari sekali atau subuh hari, wa alaihi mirtun. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jenis pakaian yang bernama mirtun min sya'rin aswad. Nah, ini jenis pakaian yang lain lagi jemaah sekalian. Terbuat dari bulu domba, bulu-bulu atau bulu domba yang berwarna hitam. Ya, bukan cuma kain, tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu domba. Apalagi kalau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau kita di Indonesia ini kan cuaca cenderung stabil, dingin tidak terlalu dingin, panas juga masih stabil. Beda di Arab, kalau dingin sekali, panas sekali. Dan Rasulullah menyesuaikan tentu saja. Iya. Kalau panas tentu tidak cocok kita pakai pakaian tebal, pakai pakaian terbuat dari bulu domba, tambah panas itu. Iya. Tapi kalau musim dingin, ya tentu saja memakai pakaian yang tebal. Makanya di Arab itu jemaah sekalian, jenis jubah topi itu ada yang warna putih, ada yang memiliki warna-warna lain. Iya. Kalau yang putih itu biasanya memang dipakai di musim panas. Kalau musim dingin, itu dipakai yang seperti ini, yang memiliki warna, karena biasa lebih tebal, lebih berat. Iya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menggunakan dari bulu domba ini. Kalau kita mungkin seperti jaket lah, yang tebal, karena cuaca yang ekstrim. Ya, kalau panas bisa sampai mendekati 50 derajat, tentu butuh yang lebih tipis, yang lebih enak dipakai. Dan kalau dingin bisa mendekati sampai 3 derajat, hampir beku. Terutama kalau subuh, kalau kita mau pergi sholat subuh, ya itu air kita wudhu seperti berwudhu dari air dari freezer. Musim panas juga ekstrim sekali, sehingga perlu menyesuaikan, dan Rasulullah menyesuaikan, tidak memaksakan dengan satu model pakaian saja. Kadang beliau menggunakan yang kain, kadang beliau menggunakan seperti jaket atau yang terbuat dari bulu domba ini. Hadis yang terakhir jamaah sekalian, hadis yang ke-70, haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwata bin Al-Mughirah bin Syu'bah an abihi, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Syu'bah, beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah dayyiqatal kummain. Rasulullah pernah menggunakan jubbah. Ini sudah jadi bahasa Indonesia jubah, tapi jubah dalam bahasa Arab itu dulu itu jubah itu mantel, sama tadi dengan mislah. Tapi yang unik ini dari Romawi. Ada mungkin kebetulan orang datang dari Romawi bawa hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang modelnya berbeda dengan pakaian Arab umumnya. Pakaian Arab umumnya itu kumain, ini lengannya itu agak lebar.
Tetapi yang dari Romawi ini dia agak sempit lengannya, seperti pakaian kita. Iya, menyesuaikan dengan lengan kita. Kalau dulu orang Arab kan lebar pakaiannya, agak longgar, agak gombrang. Sementara yang dari Romawi ini mirip dengan pakaian kita, agak sempit lengannya. Tetapi ternyata Rasulullah menggunakan pakaian itu. Rasulullah tidak menolak. Ini kan pakaiannya orang kafir. Ya. Selama ia bukan kekhususan, pakaian kekhususan orang kafir, maka boleh untuk dipakai. Ini kalau Romawi sekarang itu kan Eropa dan Amerika. Rasul pernah dapat pakaian dari Romawi, jubah dari Romawi, beliau pakai. Yang modelnya pun berbeda biasanya dari model pakaian orang Arab, tetapi selama tidak melanggar, bukan kekhususan orang kafir, bukan merupakan ciri khas agamanya, maka boleh untuk dipakai. Yang tidak boleh yang merupakan kekhasan mereka. Seperti apa itu? Seperti pakaian sinterklas, atau ada pakaian yang ada salibnya, atau lambang-lambang agama orang lain, maka ini yang tidak boleh. Selama keluar dari itu jamaah sekalian, ya, tidak seperti itu, bukan merupakan kekhususan agama lain, maka boleh untuk digunakan. Mau dari Cina, mau dari Amerika, maka boleh untuk dipakai selama bukan kekhasan agama lain. Ya, karena biasa orang umroh itu bawa oleh-oleh jubah, katanya jubah Arab, padahal itu semua dibuat di Cina. Iya, made in China itu. Lihat begitu kalau ada jubah yang bawa orang umroh, ada itu terkenal jubah Al-Haramain tapi made in China. Iya, tapi dijualnya di Arab. Iya, ternyata bukan cuma handphone yang Cina, jubah juga Cina, tasbih, itu banyak juga dari Cina. Iya, sehingga sangat fleksibel sekali ini masalah pakaian. Iya, masih fleksibel sekali selama ia bersih, baik, elok dipandang, maka bisa untuk dipakai. Dan ini kesimpulan dari sekian banyak hadis yang kita baca di bab ini, masalah pakaian ini sangat fleksibel. Silakan pakai yang Anda sukai, silakan pakai yang biasa digunakan oleh masyarakat, selama tidak melanggar batasan-batasan yang kita sebutkan. Bukan kekhususan agama lain, bukan pakaian lawan jenis. Ya, tidak boleh juga, jangan sampai katanya fleksibel pakai pakaian istri di rumah, ini tidak boleh. Nah, ini juga dosa besar bahkan. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, atau mau canda istri di rumah pakai dasternya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini diantara yang tidak dibolehkan meskipun bercanda. Ya, dan tidak boleh menggunakan sutra dan pakaian syuhrah. Ya, ini kesimpulan kita pada hadis-hadis Rasulullah SAW seputar pakaian. Begitu banyak variasi pakaian Rasulullah, begitu banyak warna pakaian Rasulullah SAW. Walillahil hamd. Ini diantara kesyukuran kita bahwa pakaian ini kita bebas, tidak terpatok harus satu jenis pakaian dan warna tertentu, kecuali tadi warna putih yang kalau kita usahakan bisa saja sebagai bentuk bagian dari memuliakan sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW memang memerintahkannya secara langsung. Saya kira ini ikhwas sekalian, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang babu maja'a fi aishi Rasulillah, bab seputar riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghidupi keluarganya. Karena Rasulullah punya anak dan istri juga. Bagaimana Rasulullah sebagai ayah menghidupi anak-anaknya dan kehidupan keseharian Rasulullah. InsyaAllah ini yang akan kita bahas pada bab selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita umur panjang dan kesehatan serta taufik dan hidayahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.